Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil ini akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan diturunkannya Al-Quran. Begitu banyak Allah memuliakan waktu atau tempat tertentu, biasanya dengan peristiwa yang agung yang terjadi pada suatu tempat atau waktu tersebut. Sebut saja bulan Ramadan, salah satu bulan yang Allah muliakan di antara bulan-bulan lainnya. Salah satunya yang menjadi kemuliaan bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, sekaligus kitab suci bagi umat Islam. Al-Quran tidak hanya diturunkan pada Lailatul Qadar pada bulan Ramadan saja, tetapi ada 3 fase kitab suci ini diturunkan. Di antaranya yang pertama, untuk fase pertama, Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz ini secara keseluruhan. Dalil fase pertama ialah firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Quran surat Al-Buruj ayat 21-22. Nah, para mufasir sepakat bahwa ayat ini menjelaskan turunnya Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Kemudian fase kedua. Fase ini merupakan lanjutan dari fase sebelumnya. Fase kedua ini, turunnya Al-Quran, kitab suci ini diturunkan secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yakni terjadi pada bulan Ramadan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Yang menjadi landasan untuk fase ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Terkait ayat di atas, para mufasir yakni ulama pakar tafsir bersepakat bahwa bulan Ramadan ialah bulan diturunkannya Al-Quran, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Pada malam itu Al-Quran diturunkan secara utuh, yakni 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Lauhul Mahfuz merupakan tempat Allah Subhanahu wa taala mencatat segala peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, dari peristiwa terkecil sampai yang terbesar, yang telah terjadi. Semuanya tercatat di dalam kitab catatan tersebut, termasuk setiap daun yang jatuh di bumi, tetesan air yang jatuh dari langit, tidak pernah terlewat dari sistem input kitab catatan tersebut. Kemudian para mufasir seperti Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran, Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihil Ghaib, Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di, dan pakar tafsir lainnya bersepakat bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian yang terakhir adalah fase ketiga. Fase ini merupakan fase terakhir dari diturunkannya Al-Quran. Pada fase ini Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Ayat-ayat yang diturunkan adalah diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan konteks peristiwa yang terjadi pada saat itu. Dalil yang menjadi dasar fase ketiga ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yakni Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Shadaqallahul azim. Artinya, dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yakni Jibril, ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. Sebenarnya dari Lauhul Mahfuz, Jibril menerima Al-Quran dari malaikat-malaikat penjaga secara berkala selama 20 malam. Lalu Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur selama 20 tahun atau ada yang mengatakan lebih dari itu, yakni selama 23 tahun. Sebenarnya bukan Al-Quran saja yang diturunkan pada bulan Ramadan, tetapi kitab-kitab umat terdahulu, yakni Taurat, Injil, Zabur, diturunkan pada bulan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan bulan Ramadan bukan hanya saja dengan diturunkannya Al-Quran, tetapi juga dengan semua kitab umat-umat terdahulu. Hanya saja kitab-kitab yang lain yang diturunkan kepada para nabi diturunkan oleh Allah secara sekaligus, tetapi Al-Quran tidak demikian, ya. Al-Quran diturunkan sesuai konteks tertentu. Sementara Baitul Izzah sendiri merupakan rumah yang berada di langit dunia. Syekh Az-Zarqani dalam kitab Manahil Irfan menjelaskan bahwa Baitul Izzah merupakan berita gaib di luar langit yang hanya bisa diketahui melalui Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang maksum, yakni yang terjaga dari segala perbuatan maksiat. Mengenai wujudnya seperti apa, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Lauhul Mahfuz terbuat dari mutiara putih, panjangnya seukuran jarak antara langit dan bumi, lebarnya sama dengan jarak antara timur dan barat, sedangkan kedua sisinya terbuat dari mutiara dan yakut. Sampulnya dari yakut merah, penanya dari cahaya, dan kalamnya telah tertulis di arsy yang pangkatnya berada di pangkuan seorang malaikat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.